Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ini dia jadwal resmi pencairan bantuan BPNT dan juga BST sahabat YouTube. Namun di sini kemungkinan besar akan banyak sekali yang akan diganti sahabat YouTube. Kira-kira info lebih lengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ini dia jadwal resmi pencairan bantuan BPNT dan juga BST. Namun kemungkinan besar akan banyak penerima yang akan diganti sahabat YouTube. Kira-kira info lebih lengkapnya seperti apa? Oke sahabat YouTube, kemarin sore sekitar jam 4 ya sahabat YouTube, Menteri Sosial telah melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo terkait dengan proses pemadanan ataupun perbaikan dan juga pencairan bantuan sosial untuk bantuan PKH, BPNT dan juga BST sahabat YouTube. Di sini saya sudah merangkum dari isi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Mensos pada konferensi persnya pada kemarin. Nanti akan saya tampilkan kalau sahabat YouTube ingin mengetahui konferensi pers dari Ibu Menteri Sosial langsung ya sahabat YouTube. Namun di sini sudah saya rangkum terkait bahwasanya Bu Mensos telah menginformasikan Kemensos memiliki 3 program bantuan sosial yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yaitu bantuan PKH, BPNT dan juga BST sahabat YouTube. Ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian untuk BPNT ini target penerima yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia itu sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu adalah 10 juta keluarga penerima manfaat. Dan untuk BST itu juga sama yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat sahabat YouTube. Namun di beberapa bulan kemarin mulai dari bulan Januari, Februari dan bulan ini yaitu bulan Maret bahwasanya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengevaluasi dan juga telah melakukan perbaikan data sahabat YouTube dengan melibatkan daerah, tentunya ini melibatkan Dispenduk Capil ya, Dukcapil sahabat YouTube, kemudian melibatkan juga dengan bank penyalur mungkin terkait dengan yang tidak transaksi ataupun yang lain sebagainya ya sahabat YouTube, dan juga dengan PT Pos. Kalau PT Pos ini kaitannya dengan bantuan BST sahabat YouTube. Nah, kemudian setelah dilakukan perbaikan dan juga evaluasi, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mendapati bahwasannya pengurusnya sahabat YouTube, pengurus dari penerima bantuan baik BPNT, BST maupun PKH sahabat YouTube. Di sini Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mendapati bahwasanya untuk bantuan BPNT yang valid pengurusnya itu sebanyak 13.228.513 sahabat YouTube, pengurus ya, penerima manfaat. Sehingga kalau dikurangi dari jumlah target dari 18,8 juta, maka kurangnya ataupun yang tidak valid ini sebanyak 5.571.487 keluarga penerima manfaat. Ini jumlah yang sangat luar biasa besar sahabat YouTube, 5 juta. Ini sangat banyak sahabat YouTube. Kemudian untuk PKH ini yang terbaca valid setelah dilakukan evaluasi dan juga perbaikan data ya sahabat YouTube sebanyak 8.907.446 pengurus keluarga penerima manfaat. Sehingga jika dikurangi dari target 10 juta, maka yang tidak valid ini sebesar 1.907.000
92.554 KPM atau pengurus sahabat YouTube. Kemudian untuk BST ini yang terbaca valid ini sebanyak 8.428.327 KPM atau pengurus. Sehingga kalau dikurangi dari target 10 juta KPM BST, maka yang tidak valid ini sebanyak 1.571.673 KPM sahabat YouTube. Ini jumlah yang sangat besar ataupun jumlah yang sangat banyak sahabat YouTube. Dan setelah melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan juga menteri-menteri ya, yang lain sahabat YouTube ya, dari berbagai macam bidang, Ibu Menteri diberi izin. Jadi Kemensos diberi izin oleh Bapak Presiden untuk menggenapi sahabat YouTube dari kekurangan target tersebut. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia kemungkinan besar akan meminta di masing-masing daerah baik di kabupaten ataupun kota sahabat YouTube untuk mengusulkan dan saat ini sudah ada beberapa daerah yang sudah mulai mengusulkan terkait dengan penerima BPNT dan juga BST sahabat YouTube. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Apakah nanti yang tidak valid ini akan diganti? Jadi ini merupakan suatu polemik juga sahabat YouTube ya. Jadi kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya. Dan menurut keterangan konferensi pers dari Ibu Menteri, memang beliau menginformasikan untuk kekurangan target penerima bantuan sosial baik PKH, BPNT dan juga BST ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melakukan penggenapan. Nah, penggenapan ini yang kemungkinan besar ini akan diganti sahabat YouTube ya. Jadi bisa dipahami kemungkinan ya karena memang datanya tidak valid, mungkin meninggal ataupun karena sudah keluar karena tidak transaksi dan lain sebagainya sahabat YouTube. Jadi ini perlu kita pahami bersama. Dan bagi yang nanti kemungkinan besar ini tereliminasi, misalkan nih sahabat YouTube, jadi harapan besar dari channel Diari PKH, seluruh penerima bansos memiliki mindset yang sama bahwasanya bansos ini adalah sebuah bonus sahabat YouTube ya. Anggap aja ini adalah sebuah bonus. Jadi jangan dicagerkan, jangan diharapkan. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya karena ini hanya bonus sahabat YouTube. Jadi tidak perlu dikecewakan ya sahabat YouTube. Ketika nanti tereliminasi sahabat YouTube, tentu akan ada penerima baru, yang mana penerima baru ini memiliki peluang sahabat YouTube ya. Jadi memiliki peluang untuk merasakan bantuan juga sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Oke sahabat YouTube, itu terkait dengan informasi dari Bu Menteri juga terkait dengan usulan kemudian perbaikan data ini segera dipercepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan supaya target dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwasanya penyaluran baik bantuan BPNT dan juga BST yang akan dilakukan di minggu keempat di bulan Maret ini bisa terrealisasikan sahabat YouTube. Dan juga Ibu Mensos juga menginformasikan bahwasanya untuk alokasi bulan April juga akan disalurkan di bulan Maret di minggu keempat ya. Semoga saja ini benar dan tentunya semoga semuanya diberi kelancaran sahabat YouTube. Dan untuk PKH bagaimana? PKH kemungkinan juga akan dicairkan di bulan April ya, kemungkinan minggu-minggu pertama sahabat YouTube. Ataupun kalau misalkan dipercepat ya syukur alhamdulillah. Oke sahabat YouTube, itu informasinya dan terkait dengan konferensi pers dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Bagi yang ingin melihatnya ya sahabat YouTube, ingin mendengarnya secara langsung, disimak silakan. Ini akan ditampilkan oleh channel dari PKH. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Teman-teman media yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jadi sesuai dengan target yang program dari bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu ada 3 program, terdiri dari BPNT, PKH, dan BST. Untuk targetnya BPNT adalah dengan 18.800.000 keluarga penerima manfaat. Kemudian untuk PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat, dan kemudian BST
10 juta penerima manfaat. Beberapa bulan kemarin kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah, dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT POS. Hasilnya saat ini kami sudah bisa temukan bahwa untuk pengurus ini adalah kepala keluarga yang menerima manfaat, jadi keluarga penerimaan manfaat. Untuk BPNT 13.228.513. Kemudian untuk PKH 8.907.446. Untuk BST keluarga pengurus penerima manfaat adalah 8.428.327. Kemudian ini belum sesuai karena ada beberapa daerah yang belum 100% memadankan data dengan data kependudukan. Ada kurang lebih yang kita harus jemput perbaikan datanya, jadi kami menurunkan staf kerjasama dengan daerah. Kami menurunkan staf untuk mempercepat di 514 kabupaten kota. Kenapa ini harus kita lakukan? Terutama kami kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, terutama pada suku-suku terpencil di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kita harus melakukan ini karena data kita yang kita keluarkan harus benar-benar betul. Namun kami ingin menyampaikan dari data kekurangan tadi, maka akan kita penuhi tadi setelah rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan para menteri bahwa kami diizinkan untuk memenuhi sesuai target. Jadi misalkan BPNT 18.800.000, maka akan kita penuhi karena banyak usulan-usulan pula yang baru dari daerah dan untuk pengganti yang meninggal dan sebagainya. Karena itu kami tetap menunggu dari daerah untuk usulan-usulan tersebut. Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret, sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin. Dan semua seluruhnya itu kita gunakan uang elektronik atau penyalurannya melalui sistem non tunai. Jadi semua lewat Himbara dan PT POS. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi karena itu kepada daerah yang 514 kabupaten kota, datanya ada di kami, nanti bisa dilihat di websitenya Kementerian Sosial, di Pusdatin, yang harus bisa memenuhi sesegera mungkin, karena kami ingin mengeluarkan kekurangan itu di minggu terakhir bulan Maret ini, termasuk realisasi untuk bulan April, sehingga kita bisa segera membantu seluruh warga di seluruh Indonesia. Khusus untuk daerah-daerah terpencil paralel kami akan melakukan, namun data yang sudah masuk akan kami penuhi, kemudian akan kami lakukan perekaman dengan mendatangi kawasan-kawasan tersebut. Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan verify data di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi kami mohon kepada daerah untuk bisa mendukung program ini sehingga pencairan pada bulan April yang kita akan berikan di minggu terakhir bulan Maret bisa terrealisasi dengan baik. Demikian, terima kasih.